Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Azizana, Program Studi Ilmu Komputer dengan NIM 230104030009 dari Institut Teknologi dan Bisnis Terngilu. Di sini saya akan menjelaskan tentang network interface dan coupling atau perkabelan. Network interface atau network interface card atau yang biasa disingkat dengan NIC adalah perangkat anak yang menunjukkan komputer atau perangkat lain seperti printer atau server terhubung ke jaringan komputer. NIC bertindak sebagai jembatan antara perangkat dan jaringan, sehingga perangkat dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat lain dalam jaringan tersebut. Setiap NIC memiliki alamat MIC atau yang disebut dengan Media Access Control yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Fungsi dan cara kerja network interface. NIC berfungsi di dua lapisan model OSI. Yang pertama, layar fisik yang bertugas mengirimkan dan menerima sinyal data dalam bentuk bit melalui kabel atau gelombang radio pada perangkat kabel. Yang kedua yaitu layar data link, yaitu mengontrol akses ke media jaringan dan memastikan data yang dikirimkan mencapai tujuan tanpa konflik atau gangguan, menggunakan alamat map untuk menentukan tujuan data. NIC bertanggung jawab untuk satu, mengirimkan data, mengubah data dari komputer ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Dua, menerima data, mengambil dari jaringan, mengubahnya kembali ke format yang dapat dipahami oleh komputer. 3. Mengontrol akses ke media jaringan, memastikan bahwa data dapat dikirimkan tanpa adanya konflik pada jaringan, khususnya dalam jaringan lokal atau LAN. Jenis network interface. Ada beberapa jenis NIC, masing-masing sesuai dengan jenis jaringan yang digunakan. 1. NIC Ethernet atau kabel, terhubung menggunakan seperti kabel UTP dengan konektor RJ45. Biasanya digunakan jaringan LAN karena lebih stabil dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jaringan nirkabel. NIC nirkabel atau WiFi dilengkapi dengan antena untuk menangkap sinyal WiFi dari jaringan nirkabel. NIC ini memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa kabel, memberikan fleksibilitas lebih, namun kecepatan dan stabilitas bisa dipengaruhi oleh jarak dan hambatan fisik. NIC serat optik menggunakan koneksi serat optik untuk transmisi data dengan kecepatan sangat tinggi. NIC jenis ini sering digunakan dalam jaringan yang memerlukan kecepatan tinggi dan stabilitas, seperti pusat data atau media layanan internet. NIC USB. NIC yang menggunakan port USB biasanya digunakan sebagai solusi tambahan bagi perangkat yang tidak memiliki kartu jaringan internal atau saat membutuhkan koneksi tambahan, baik kabel maupun nirkabel. NIC virtual terpasang pada mesin virtual yang berfungsi untuk menghubungkan mesin virtual ke jaringan fisik atau jaringan virtual dalam lingkungan virtualisasi. Coupling atau pengkabelan adalah proses penyalahgunaan kabel untuk mentransmisikan data antar perangkat dalam jaringan komputer. Pengkabelan memiliki peran penting dalam memastikan kualitas, kecepatan, dan stabilitas jaringan. Dalam jaringan komputer, ada berbagai jenis kabel yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik jaringan yang dibangun, seperti jarak, kecepatan, dan lingkungan. Jenis-jenis kabel dalam jaringan komputer. Ada beberapa jenis utama yang digunakan jaringan, diantaranya 1. Kabel twisted pair dan sister twisted pair atau UTP. Kabel UTP adalah kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN atau local area network. Kabel ini memiliki beberapa pasang kawat yang dipelintir bersama yang membantu mengurangi interferensi elektromagnetik. Yang kedua, Silent Twisted Pair atau STP memiliki lapisan pelindung tambahan di sekeliling kawat yang dipelintir sehingga lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik dibandingkan UTP. STP biasanya digunakan dalam lingkungan dengan banyak gangguan sinyal seperti di dekat mesin industri.
Yang kedua, kabel koaksial memiliki inti kawat tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan pelindung. Kabel ini mampu menahan gangguan sinyal dengan baik, namun lebih kaku dan sulit dipasang dibandingkan tristruktur. Kabel koaksial biasanya digunakan dalam sistem televisi kabel atau jaringan telekomunikasi, tetapi sudah jarang digunakan dalam jaringan komputer modern. Yang ketiga, kabel serat optik atau fiber optik. Kabel serat optik menggunakan serat kaca atau plastik yang mengirimkan cahaya dalam bentuk sinyal cahaya yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi dan jarak yang sangat jauh. Kabel serat optik memiliki dua jenis utama, yaitu single mode fiber, digunakan untuk transmisi data jarak jauh karena menggunakan inti serat yang sangat kecil yang menginginkan cahaya untuk bergerak langsung. Multi-mode fiber digunakan untuk jarak yang lebih pendek karena memiliki inti yang lebih besar yang memungkinkan cahaya menyebar ke berbagai jalur. Kabel serat optik sering digunakan dalam jaringan smartphone dan pusat data yang memerlukan bandwidth besar serta transmisi data dengan jarak yang jauh. Yang keempat, kabel HDMI dan USB. HDMI atau High Definition Multimedia Interface digunakan untuk menghubungkan perangkat video dan audio dalam jaringan yang lebih sederhana, seperti jaringan rumah untuk perangkat seperti TV atau konsol. USB atau Universal Serial Bus digunakan untuk koneksi sederhana, misalnya menghubungkan perangkat komputer atau jaringan yang lebih kecil. Struktur pengkabelan dalam jaringan. Yang pertama, topologi star atau bintang. Semua perangkat terhubung ke satu pusat seperti switch atau hub. Struktur ini paling umum dengan jaringan lokal atau LAN karena mudah dipelihara. Yang kedua yaitu topologi bus. Semua perangkat terhubung dengan satu jalur kabel utama. Meski jarang digunakan sekarang, topologi ini sederhana namun tidak stabil untuk jaringan besar. Yang ketiga, topologi ring atau cincin. Perangkat terhubung secara melingkar dalam satu rangkaian tertutup. Struktur ini jarang digunakan karena kerentanannya jika ada satu kabel yang terputus. Kesimpulannya adalah jaringan komputer yang efisien dan aman membutuhkan kombinasi dari perangkat kelas jaringan seperti NIC, router, switch, dan access point, serta media transmisi baik kabel maupun nirkabel yang tepat. Masing-masing komponen dan media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kebutuhan serta lingkungan jaringan yang dibangun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.